Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikhdut Wisnu Septianto, presensi 42, kelas A3 Denpasar, NIM 23 11 03 12 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi pada anak kelas 4 SD. Dalam kehidupan sehari-hari kita, tidak lepas yang namanya kegiatan ekonomi. Namun sebelumnya, lanjut ke materi. Adik tahu apa itu kegiatan ekonomi, adik? Tahu. Apa, adik? Nggak tahu? Nggak. Baik. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya. Tujuan dari kegiatan ekonomi ini adalah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi manusia. Manusia mengenal 3 kegiatan, yaitu yang pertama ada produksi, yang kedua ada distribusi, dan yang ketiga ada konsumsi. Baik, di sini kakak akan menjelaskan dulu kegiatan produksi. Adik tahu itu apa kegiatan produksi? Ya. Nah, baik. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan dan menambahkan nilai guna dari barang ataupun jasa. Tujuan dari kegiatan produksi adalah menghasilkan barang ataupun jasa dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku dari kegiatan produksi juga disebut dengan produsen. Salah satu contoh produksi adalah menjahit, yang bisa menjahit kain, yang kedua dijadikan sebagai siap pakai. Kain ini termasuk ke dalam barang setengah jadi karena kain terbuat dari benang yang berbahan baku kapas. Yang kedua ada kegiatan distribusi, adik. Kegiatan distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang dan pihak produsen kepada konsumen. Maaf adik, kita gini dulu. Namanya pelaku, siapa saja pelaku dari kegiatan produksi ini. Yang pertama ada pelaku yang berpelaku, ada petani, ada nelayan, ada buruh pabrik, ada pengrajin, dan ada pengusaha. Yang kedua ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen ke konsumen. Tujuannya adalah supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut dengan distributor, adik ya. Dalam kegiatan ekonomi, peran distribusi ini sangat penting sehingga mencapai kesesuaian antara ketersediaan barang dan kebutuhan konsumen, sehingga tercapailah kesesuaian antara ketersediaan barang dan kebutuhan konsumen. Pelaku distribusi akan menyalurkan barang produksi dari tempat jauh ke berbagai agen atau pengecer di pasar maupun
di toko-toko terdekat seperti grosir itu, toko-toko kecil yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, barang distribusi dapat secara luas tersebar di seluruh wilayah. Kegiatan distribusi mencakup penyangkutan barang, pengemasan barang, penjualan ke pedagang pasar dalam bentuk grosir, pembelian dari produsen, penyimpanan di gudang, standarisasi mutu barang, dan lain sebagainya. Tujuan distribusi, adik tahu tujuan mana yang distribusi akan lancarkan? Iya. Enggak. Yang pertama ada menyampaikan barang dari tempat produksi ke tempat konsumsi. Yang kedua ada menjamin barang sampai ke tangan konsumen dengan baik. Contoh kegiatan produksi adik tahu? Enggak juga. Baik, di sini kakak akan menjelaskan contohnya. Yang pertama ada pedagang grosir menjual beras ke toko-toko terdekat. Toko-toko kecil misalnya seperti dekat daerah kita. Yang kedua ada kurir mengantar pesanan online. Itu adik tahu kurir mengantarkan pesanan online? Seperti paket-paket yang kita beli dari online shop itu. Yang ketiga ada agen menyalurkan gas LPG ke warung-warung. Adik tahu pernah dengar agen menyalurkan gas LPG? Seperti yang ada di depan rumah kita. Itu ada agen gas LPG yang menyalurkan ke warung-warung kecil seperti warung yang ada di sebelah itu. Pelaku distribusi, adik tahu siapa aja yang berpelaku dalam distribusi? Enggak juga. Yang pertama ada pedagang, ada kurir, ada agen, dan ada supir truk penangkal barang. Baik, itu penjelasan dari distribusi, tujuan distribusi, contoh kegiatan distribusi, dan pelaku distribusi. Yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan umat manusia. Perilaku dari kegiatan konsumsi adalah konsumen. Contoh dari kegiatan konsumsi adalah penggunaan listrik sebagai sumber daya untuk menerangi rumah di malam hari, lalu pemenuhan kebutuhan makanan, juga pakaian, dan lain sebagainya. Tujuan konsumsi adik tahu? Tujuannya? Nah, yang pertama ada memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua ada menikmati hasil produksi. Seperti kita memproduksi jagung di daerah kita ini, lalu kita jual ke pedagang-pedagang ecer-eceran. Seperti kita jual ke pasar, atau kita bisa buat olahan buat bahan makanan adik ya. Yang ada contoh kegiatan konsumsi. Contohnya adik tahu? Enggak juga, baik. Contohnya seperti ibu membeli sayur untuk dimasak. Yang kedua ada anak memakai sepatu ke sekolah. Dan yang ketiga ada orang membeli tiket nonton bioskop. Pelaku konsumen, adik tahu pelakunya? Individu atau perorangan, seperti adik bersama kakak gitu. Yang kedua ada rumah tangga. Yang ketiga ada pemerintah. Hubungan antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi, distribusi, konsumsi. Barang dan jasa
dibuat, lalu disalurkan ke pasar adik. Habis itu barang digunakan oleh konsumen seperti kita di pasar kan pernah beli baju. Ya, baju itu diproduksi oleh orang beda, lalu dijual oleh orang beda, lalu kita beli itu. Semua kegiatan ekonomi saling berkaitan dan tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri adik ya. Jadi, kesimpulannya adik, produksi membuat atau menambah nilai guna barang. Seperti kita membuat bola dari karet, lalu kita jual kepada pedagang-pedagang kecil, lalu gini anak-anak membeli buat dimainkan gitu, atau membuat layang-layang. Sekarang kan zamannya layang-layang adik ya. Kita bisa membuat layang-layang lalu dijual, habis itu dibeli lagi. Yang kedua ada distribusi, menyalurkan barang ke konsumen. Seperti contoh tadi membuat layang-layang, kita menyalurkan barang kita ke konsumen yang mau membeli. Misalnya kakak yang buat layangan, adik yang beli gitu. Yang ketiga ada konsumsi, atau menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Seperti contoh tadi juga, kakak yang buat layang-layang, adik yang pakai layang-layangnya buat dikenang di atas. Sekarang kan masalah layang gitu. Dengan memahami ketiga kegiatan ekonomi tersebut, kita bisa lebih mengerti bagaimana proses barang dibuat hingga sampai ke tangan kita adik. Baik, itulah penjelasan kakak sedikit tentang alur kegiatan ekonomi, produksi, kegiatan ekonomi distribusi, dan kegiatan ekonomi konsumsi. Untuk lebih lanjut, agar adik dapat lebih memahami penjelasan kakak tadi, kakak akan mengajak adik untuk ke salah satu tempat kegiatan ekonomi, yaitu pembuatan es batu. Baik, di sini adalah salah satu tempat pembuatan es batu di mana kakak punya usaha es batu. Baik, kakak akan ajak adik untuk melihat es batu ya. Dan adik, di sini kita akan menuju ke tempat pembuatan es batu yang ada di daerah adik atau di sekitar kita. Baik, ini adalah proses pembuatan es batu. Di sini ada es batu yang belum matang. Es batu yang belum matang ini terbuat dari air lalu dibungkus dengan plastik menjadi bentuk seperti yang mana mestinya. Selanjutnya, es batu tersebut yang belum jadi akan dimasukkan ke dalam kulkas ini. Ini adalah sebuah proses pendinginan atau pembekuan. Lalu es batu ini bila sudah beku akan dipindahkan lagi ke dalam proses penyimpanan atau pembekuan es batu. Es batu tersebut akan dijual kepada konsumen yang menghasilkan harga es batu ini sangat murah. Bila konsumen bisa memanfaatkan es batu ini menjadi lebih mahal, itu dengan cara menjual buah seperti pembuatan es buah memakai es batu juga, atau es serbuk pada lainnya. Es batu ini juga bisa membuat atau mendinginkan barang yang cepat basi. Sudah mengerti adik? Baik, sekian dari saya ucapkan Parum Santi. Om Santi Santi.